kehormatan diberikan kesempatan untuk berada pada mimbar yang mulia ini. Ada peristiwa yang dahulu saya dan Ustaz Hafiz ini berjumpa dalam satu peristiwa yang sangat menakjubkan, tetapi tidak akan saya ceritakan saat ini. Biarlah dia tinggal menjadi rahasia di antara saya dan beliau. Dalam ketika anak perempuan saya yang pertama lahir di kota Qum pada tahun 98, saya membawa putri saya untuk diberikan nama oleh seorang ulama yang kita kenal sangat luar biasa, ulama yang ketinggian makrifatnya pada saat itu masyhur. Saya membawa putri saya di subuh hari yang dingin untuk meminta nama kepada Ayatullah Bahjat pada saat itu. Beliau setelah sholat subuh, saya diberikan kesempatan dan beliau mengazankan dan mengiqamahkan putri saya, kemudian memberikan nama, dan nama yang dipilih oleh beliau tidak lain adalah nama Fatimah. Saya tentu sangat berbahagia, sangat bergembira karena putri saya diberikan nama seorang wanita yang paling agung di alam semesta ini. Tetapi setelah sekilas saya berbahagia, hati saya tiba-tiba menciut karena Ayatullah Bahjat kemudian memberikan syarat. Nama yang saya berikan ini tidak lain adalah nama Fatimah. Dan karena kemuliaan dan keagungan pemilik nama ini, maka jangan sekali-kali engkau membentak putrimu. Jangan sekali-kali engkau berkata keras kepadanya. Jangan sekali-kali sampai tanganmu memukul atau menyakiti tubuhnya, karena kemuliaan dan keagungan pemilik nama ini. Ini bukan nama biasa, nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus memberikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian Sayyidah Khadijah dengan dibantu 4 perempuan surgawi, Sarah, Asya binti Mazahib, Sayyidah Maryam, dan saudari dari Ustaz Musa bin Imran, dilahirkan dalam keadaan yang paling suci, dari benih yang paling suci, yang dari cahaya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seluruh bagian Mekah itu kemudian dipenuhi cahaya yang luar biasa. Bahkan seluruh penjuru alam semesta dari timur dan barat tiba-tiba menjadi benderang. Dan dalam riwayat yang disebutkan pada kitab Janabiul Mawaddah, wewangian yang kemudian begitu luar biasa dari jannah turun meliputi kota Mekah, meliputi setiap rumah-rumah dan sudut-sudut di kota Mekah, dan wewangian itu tinggal di kota Mekah itu selama 40 hari.
dari seorang perempuan yang sangat luar biasa. Dan ketika lahir tidak ada tangisan padanya kecuali satu ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna abi Muhammadin Rasulillah. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika Sayyidah Zahra alaihissalam bertanya kepada ayahnya, ya Abah, apakah ayat ini dikhususkan untuk Sayyidah Maryam? Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Rasulullah mengatakan, tidak ya Fatimah, tetapi ayat ini juga diperuntukkan diriku. Tetapi bukankah kemudian Maryam adalah penghulu seluruh perempuan alam semesta? Rasulullah mengatakan fi zamaniha wa amma anti ya Fatimah, sedangkan kau ya Fatimah adalah penghulu dari seluruh perempuan, baik di muka bumi maupun di langit nantinya, bahkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Fatimah adalah khairun nisa'il alamin. Pada hakikatnya bukan hanya kemudian khairun nisa'il alamin, tapi bahkan seluruh makhluk. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nisa'il alamin, karena diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul wujud, bahwa manusia memiliki tingkatan yang paling bawah disebut sebagai insan basyari, manusia biologis, manusia yang hidup, dilahirkan, mereka makan, minum, tumbuh, bekerja, menikah, memiliki anak, kemudian di akhir ujung hidupnya kemudian mati, sebagaimana umumnya manusia yang ada di muka bumi ini, tidak lain pada tingkatan al-insan basyari, manusia biologis. Sebagian manusia atau mungkin termasuk kita berada pada tingkat ini. Di atas tingkat ini ada yang disebut al-insanul aqli, manusia yang tidak sekedar makan, minum dengan keperluan biologis yang ada, dengan kesenangan-kesenangan yang sifatnya syahwati semata, tapi kecenderungan pada tingkat yang lebih intelek, kecenderungan pada pengetahuan, pada ilmu, pada hal-hal yang terkait dengan makrifat. Ini disebut dengan insan aqli. Ketika kita mengenal Ahlul Bait alaihimussalam, Allah tingkatkan derajat kita dari insan basyari menjadi insan aqli. Sebagai bukti betapa banyak kemudian kita belajar, membaca buku, mengumpulkan kemudian beragam permata yang luar biasa, dan bahkan kita berasa masih sangat sedikit ilmu yang kita miliki ini, sehingga kita terus belajar. Kita menggali, membaca buku, ada buku baru, cetakan baru dari beragam penerbit Ahlul Bait, dan kita mendapatkan hal-hal baru yang luar biasa yang menakjubkan kita. Saya menemukan atau merubah pandangan saya dalam keislaman ini pada tahun 1989. Dahulu ada seorang di Palembang, seorang sayyid, beliau Dr. Ali Ahmad Zain, dosen saya pada saat itu.
begitu semangat memperkenalkan Ahlul Bait. Kemudian saya mengenal lebih jauh dari Ustadz Umar Syahab. Jika ada yang bertanya pada saya, kenapa namanya Khalid Al-Wali? Karena guru saya Umar. Luar biasa. Ini di masa ini kita berjumpa bersama. Kalau dulu mungkin bermusuhan. Ini, tetapi sampai saat ini saya belajar, kemudian tekun sampai sekarang ini, saya menemukan apa? Bahwa pertama, selalu ketika membaca kitab-kitab dari Ahlul Bait, ada banyak pengetahuan, makrifat yang baru yang saya temukan. Tidak ada persoalan dalam pikiran saya ini, selalu banyak pertanyaan, tetapi selalu saya temukan jawaban-jawaban itu dari beragam karya-karya para ulama Ahlul Bait. Kita diangkat. Ketika kita menemukan madhab Ahlul Bait ini, kita tidak tinggal lagi sebagai insan bacari, tapi menaik pada tingkat insan al-ahli. Di atas ini, kita dinaikkan kembali pada insan malakuti, bahwa bukan hanya ilmu pengetahuan yang kita kejar, tapi kita diajarkan dengan lantunan doa-doa yang luar biasa, dengan keindahan ruhania yang tinggi. Kita membaca bagaimana doa-doa kita membuat kita meneteskan air mata, membuat hati kita menjadi remuk. Dalam bahasa Melayu disebut dengan remuk redam. Yang biasanya tadi keras, sulit menangis, bahkan seringkali memaki-maki orang yang menangisi ketika keluarganya meninggal dunia, karena orang yang mati itu akan disiksa karena tangisannya. Tapi tiba-tiba kita masuk Ahlul Bait dan menjadi orang yang sangat cengeng, udah menangis. Doa-doa yang luar biasa, doanya tidak lagi sekedar itu saja, tapi doanya semakin panjang. Pertama kali menjumpai doa Kumail itu, saya bertanya dalam hati, kapan doa ini selesai? Ternyata setelah itu ada ketemu lagi doa Jausan Kadir. Tambah luar biasa itu perjalanan. Kita diajarkan naik, bukan hanya insan akli, tapi insan malakuti. Kita berhubungan di malam-malam qadar, bukan sekedar kemudian kita selesai sholat membaca yasin, tapi menghidupkan malam itu, menghabiskan dalam ibadah, dalam renungan, dalam rintihan, dalam munajat, dalam istighfar kita, permohonan ampunan. Tapi ada tingkat yang lebih tinggi dicapai oleh manusia, yaitu insan ilahi. Manusia yang sudah gambaran pancaran ilahiyah. Dan pada tingkat ini, inilah yang kemudian disebut sebagai kembali manusia-manusia yang sampai pada kesempurnaan. Dan puncak kesempurnaan yang dicapai oleh manusia itu tidak lain dicapai oleh Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan wujud yang menampilkan diri Rasulullah dalam keindahan, dalam keagungan, dalam ketersembunyian, dalam tingkatan sekiranya Rasulullah kita katakan sebagai bagian zahir, maka diri yang satu ini adalah bagian batinnya, yang tidak lain adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Jadi ketika ayat ini innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin, Allah tengah menggambarkan kedudukan bahwa insan ilahi dalam wujud perempuan yang belum pernah terlahir sebelumnya dan tidak akan pernah ada berikutnya, tidak lain adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Karena itulah kenapa kemudian kita mendengar hadis Rasulullah, "Na Fatimah bint Abdul." Fatimah belahan jiwa, dia ada diri Rasulullah. Kalau Rasulullah itu tampil dalam wujud kemudian keperkasaan laki-laki, maka kelembutan ilahi itu muncul pada diri Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Karena itu menyakiti sedikit saja atau merendahkan sedikit saja dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kata itu nama beliau
maka kita akan harus bersiap untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keagungan dan kemuliaan. Jadi betapa kita bayangkan bahwa apa nilai orang-orang yang kemudian menyakiti dan melukai hati Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mereka pada hakikatnya tengah membuat medan perang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dosa orang yang telah mematahkan tulang rusuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam dan membuatnya tersungkur sehingga janin yang masih dalam rahim Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam menjadi gugur karena dosa seperti apakah yang telah mereka lakukan sehingga membuat Sayyidah Fatimah alaihimah fanfajarat minhuma hatta asyabada rasul kita ta'asur. Fatimah marah pada keduanya, bahkan bertambah kemarahannya sehingga wafatnya 6 bulan setelah wafat Rasulullah SAW. Lihatlah duka cita Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, duka cita yang menghancurkan seluruh keimanan hati kita, duka cita yang merupakan duka cita dan musibah yang paling berat bagi alam semesta ini, duka cita yang ditangisi oleh seluruh manusia suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, duka cita yang menghancurkan hati Rasulullah SAW ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam di ujung kehidupan ia jatuh pingsan. Asma memanggil namanya, ya Zahra, ya Zahra. Sayyidah Fatimah tidak bergerak sedikit. Al-Hasan adalah Husain berlari memanggil abahnya, ya abah. Imam Ali berlari menuju kekasihnya dalam keadaan Asma berkata, ya Amirul Mukminin, katakan menjumpai Fatimah. Imam Ali masuk dan mendapati tubuh Fatimah tak lagi bergerak. Ia memanggil-manggil, ya Zahra. Dia membuka jubahnya, membuka sorbannya, menyelimuti tubuh kekasihnya dan mengangkat kepala itu di pangkuannya. Dia memanggil sambil menatap wajah itu dengan kesedihannya, ya Fatimah, tapi tak terdengar suara. Dia memanggil lagi, ya saudaraku. Fatimah sejenak membuka matanya, menatap kekasihnya Amirul Mukminin. Ya Fatimah, kalimni, berbicaralah kepadaku, berbicaralah kepadaku. Sudah Fatimah berkata, ya Abul Hasan, aku baru saja menyaksikan ayahku. Dan ayahku berkata, wahai Fatimah, segera datang kepadaku. Aku rindu kepadamu. Ayah, apa aku lebih rindu kepadamu. Sudah Fatimah kemudian berkata, ya Abul Hasan, setelah ini malapetaka akan begitu besarnya menimpa dirimu dan kau tidak akan tahan dalam kesendirian. Carilah pasangan untukmu, tapi berikanlah waktu untuk anakku Al-Hasan dan Al-Husain. Karena setelah ini mereka telah ditinggalkan oleh datunya.
Dan saat ini mereka ditinggalkan oleh ibu. Dan kelak mereka akan menderita makanan kesendirian. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya bidati Rasulullah. Assalamualaikum ya hurul insi. Assalamualaikum ya zawjata wasiya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.